masalah-masalah kita sehingga kita tidak merasa sendiri. Iya, benar. Kira-kira Bu Sugi kemarin WA dengan saya, ada yang ingin diobrolin, ada yang ingin disampaikan. Kira-kira apa itu Bu Sugi? Iya, ini loh Bu, ya kembali lagi ini kan saat ini ya hampir sama dengan Bu Nur lah, mengikuti CGP yang belum selesai, disusul lagi PPG, belum lagi ANBK yang tidak mungkin saya tinggal. Terus kemarin itu sempat ANBK berbarengan sama PI 4 ya kemarin itu. Terus sama minggu besok UTS Bu, jadi lumayan menyita pikiran. Terus yang dengan semua jujur ya Bu ya, mau tidak mau kegiatan di CGP dan PPG ini kemudian berbarengan dengan ANBK ini, kebetulan kan kelas saya tuh kelas 3, terus yang ANBK kan kelas 5. Jadi konsentrasi saya ngajar itu lumayan terganggu Bu. Itu yang kemarin mau saya apa ya, saya sharing sama jenengan itu. Oh gitu. Iya. Intinya berarti intinya sampean tuh memang butuh solusi bagaimana caranya supaya apa yang dirasakan Bu Sugi ini bisa terpecahkan gitu ya Bu Sugi ya. Iya, jadi ternyata menyita perhatian saya gitu Bu. Kalau masalah waktu itu masih bisalah diatasi kalau manajemen waktunya. Cuman saya tuh kesulitan di mengatur membagi pikirannya itu loh Bu. Jadi ternyata konsentrasi ngajar saya tuh jadi terganggu. Iya. Oke, saya tahu yang dirasakan Bu Sugi. Akan tetapi di sini juga perlu Ibu Sugi ketahui bahwasannya kesehatan itu juga harus penting. Terus kemudian komunikasi dengan rekan sejawat pada saat kita memang membutuhkan mereka itu juga sangat penting bagi Bu Sugi, ya. Iya, benar. Jadi ya memang selama ini sih yang dilakukan ketika berbenturan gitu ya Bu ya. Contoh kan kita kemarin pernah ya loka itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita loka. Nah, itu kan mau tidak mau saya harus meninggalkan kelas. Ya, alhamdulillah sih Bu ada rekan guru itu yang eh, apa ya bahasanya anak sekarang udah jadi bestie saya gitu ya. Jadi Oh, oh, bisalah untuk menghandle anak-anak gitu loh. Alhamdulillah ya, berarti kan di situ memang ada rasa apa ya, rekan sejawat itu ada rasa kolaborasi, Empatinya. ingin empati, ingin membantu gitu. Iya. Tapi untuk rekan-rekan yang lain itu kira-kira gimana Bu Sugi? Atau sudah adakah Bu Sugi sudah adakah apa namanya itu komunikasi dengan beliau-beliau atau memang mungkin Bu Sugi belum menyampaikan karena kurang enak atau gimana seperti itu? Kalau komunikasi sudah Bu, mereka rekan guru itu semuanya sudah tahu kalau saya mengikuti CGP ini dan berbarengan dengan dapat panggilan PPG dan memang itu sih Bu, bagi saya tuh intinya tuh komunikasi kita jaga dengan baik, jadinya ketika kita memang dipaksa keadaan untuk meninggalkan kelas itu ya ada yang membantu seperti itu Bu. Oke, iya. Terus selama ini yang dilakukan sama Bu Sugi ketika Bu Sugi menghadapi hal-hal seperti itu, misalkan nih karena kita ikut CGP, kita setiap hari Sabtu kita loka, itu apakah teman-teman hanya teman yang itu yang membantu Bu Sugi dalam hal apa namanya pembelajaran ke anak-anak? Enggak juga, Bu. Masih ada guru lain yang ya kalau di tempat kami itu
yang mana yang sempat duluan gitu loh, Bu. Hmm. Jadi misalnya nih yang biasa membantu saya itu belum belum sampai di sekolahan atau belum bisa meninggalkan kelasnya, ya diisi oleh guru yang lain, seperti itu Bu biasanya. Oh, gitu. Jadi jadi alhamdulillah sih sejauh ini masih bisa terkondisikan gitu. Mhm. Berarti intinya untuk, permasalahan Bu Sugi ini, hanya terkait tentang bagaimana caranya Bu Sugi membagi waktu, itu aja ya Bu Sugi ya? Membagi membagi pikiran sih Oh, Bu, lebih tepatnya membagi membagi pikiran pikiran Bu jadi Sugi, oke. konsentrasi saya mengajar itu Itu ah, ya, jadi nggak iya fokus. terganggu. Kadang-kadang saya sampai merasa, "Ya Allah Nak, maafin Ibu ya." Jadi jadi perhatian ke mereka itu agak berkurang gitu loh, Bu. Oke, eee, oke, berarti fokus ya Bu ya, fokusnya yang Heeh, kurang ya Bu iya, Sugi. Terus fokusnya jadi berkurang. untuk ke depan itu apa yang dilakukan Bu Sugi untuk mengatasi semuanya supaya bisa konsentrasi ketika kita membagi apa ya, membagi waktu untuk yang lainnya. Karena mau nggak mau memang kita harus harus seperti itu gitu Bu Sugi dan kita pun nggak bisa membiarkan anak-anak kita itu apa ya, belajar dengan tidak fokus gitu Iya. kan, karena kita tinggal gitu. Kira-kira, hal apa yang akan dilakukan Bu Sugi? Ya, kalau selama ini yang saya lakukan itu ketika sedang dalam kondisi yang nggak fokus seperti itu ya paling lebih menata hati dan pikiran saja, Bu. Jadi, ya Allah, anak-anak ini adalah amanah yang Kau berikan kepada hamba. Paling gitu-gitu aja. Jadi maksudnya bahwa saya itu mempunyai tanggung jawab yang besar dengan anak-anak itu. Jadi ini bukan anak-anak itu bukan bukan apa ya, bukan mainan yang bisa seenaknya saya tinggal atau saya abaikan itu tidak. Jadi saya menganggap mereka seperti anak-anak sendiri. Jadi saya memang harus tetap fokus. Jadi selama ini ya paling mengolah hati dan pikirannya seperti itu, Bu, yang selama ini saya lakukan. Iya, dan hal seperti ini bukan kemauan Bu Sugi gitu ya, Bu Sugi ya? Iya, Intinya itu ya? heeh. Ini udah memang harus apa, diharapkan sih kita sama-sama mengharapkan sebenarnya ya, cuman ternyata kok datangnya berbarengan gitu ya. Oke, heeh. Oke, Bu Sugi, mudah-mudahan apa yang Bu Sugi jadi beban atau pikiran, semuanya bisa apa ya, bisa terurai dan kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini itu sudah ada yang mengatur. Iya, Jadi bener. apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang diberikan Allah hari ini, kita harus tetap jalani, kita harus tetap syukuri dengan penuh semangat, bismillah, niat kita baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, Iya, seperti itu. bener. Iya, Satu apa, lagi Bu seperti Sugi, itu. hal apa yang apa ya, yang mendukung Bu Sugi agar Bu Sugi itu tetap semangat, tetap bisa konsentrasi itu apa Bu Sugi? Hal-hal Yang yang mendukung bikin Bu Sugi gitu. yang mendukung paling ya kalau di sekolahan itu ya alhamdulillah diberikan rekan-rekan yang pengertian seperti itu. Terus walaupun kadang saya ngajarnya nggak fokus, alhamdulillah itu anak-anak itu masya Allah sekali gitu. Walaupun hanya 9 orang, tetapi mereka Luar tuh biasa ya Bu ya, kayak tadi ketika saya ke tadi berangkat ke Sukadana. Sukadana itu sekitar setengah 11. Itu kan kelas 3 belum pulang ya Bu ya. Jadi waktu saya tinggal itu saya pamit, biasa memang saya jadikan kebiasaan ketika saya ada kepentingan sebelum jam pulang itu saya biasakan pamit ke mereka, Ibu tinggal dulu ya, Ibu ada perlu ke sini ke sini ke sini. Ya saling mereka hati-hati ya Bu gitu sampai ketemu besok itu jadi semangat tersendiri buat saya. Oke, luar biasa Gitu. Bu Sugi. Itu alhamdulillah itu udah pembiasaan yang baik lah buat anak-anak kita Iya, ya. Terus untuk Bu Sugi
Semoga apa yang diberikan kepada anak-anak pun akan kembali kepada Bu Sugi pribadi untuk Amin, kebaikan. amin, amin, amin. Iya. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan Bu Sugi untuk hari ini? Cukup sih Bu, cukup dan alhamdulillah Alhamdulillah. sih sudah Ya, sedikit sudah plong kok mungkin. Bu. Perasaannya gimana saat ini Bu Sugi? Lega Bu, jadi yang tadinya kepala ini rasanya penuh itu udah lumayan enteng Bu. Insya Allah besok lebih semangat lagi. Iya. Oke, kalau sudah plong, alhamdulillah saya juga ikut merasakan apa namanya ya, plong juga di sini sudah bisa memberikan coaching kepada Bu Sugiyarti meskipun hanya lewat apa ya daring ya. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita. Iya, benar itu Bu. Udah, kalau gitu, ini mau ada kegiatan lagi Bu Sugi selain coaching hari ini? Sudah cukup atau mau kegiatan yang lain di rumah? Kalau di rumah Beres-beres mungkin. nyuci Bu, belum selesai tadi. Oke, ya udah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Sugi. Iya, Sehat sama-sama. Makasih ya selalu. Bu Nur ya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Fasil. Yang lain belum paling Bu. Jadi kita belum Kayaknya belum. disuruh balik ke ruang utama. Kita tunggu aja berarti Bu Sugi. Aku Iya. tadi tuh Bu Sugi, aku tadi tuh apa namanya? Awalnya kan aku udah masuk room 4 tuh. Loading, terus akhirnya aku keluar masuk lagi malah ke ruang utama. Pantes kata ini kok lama bener ya Allah, ini kemana? Masuk ruang utama, akhirnya keluar lagi toh. Akhirnya masuk lagi lewat RMS baru bisa masuk itu bolak-balik tak coba masih loading sampai SMS Pak Fasil. Pak Fasil, aku belum bisa masuk. Mungkin belum di Pak Fasil apa gimana kan atau sinyal. Mohon maaf ya Bu Sugi ya. Nggak apa-apa. Memang kalau pakai wifi itu gitu ya Bu ya? Sering error loh Bu sekarang tuh malahan nggak tahu. Apalagi ini cuacanya kayak gini dah. Petang dedet ini udah mau hujan lagi ini. Suaranya jenengan itu ngayun loh Bu kadang tuh. Sering ngayunnya malah. Apa ya? Hmm, Cuman ini tadi pas kita coaching coaching. tadi bagus. Kadang kalau Alhamdulillah. pas lagi di ruang besar itu sering ngayunnya suaranya jenengan itu. Itu ya. Apa ya? Makanya apa wifi itu emang begitu apa gimana? Nggak tahu. Makanya saya tuh emang nggak bisa aja lah, belum kuat lah pasang wifi. Tapi nggak masang wifi juga malah anu loh Bu. Kayaknya malah boros banget malahan. Ya, tapi kan sesudah ini nanti kan ya sudah sih paling. Ya memang mana ini kan 3 hari simulasi ANBK tuh udah entah habis berapa paketannya tuh. Kan pakai HP toh Bu, di sekolahan belum ada wifi. Jadi ya wes lah. Nggak apa-apa mau gimana lagi. Duh, sambil ngecas laptop ini. Nggak kuat. Oh ya Bu Sugi, gimana untuk jurnal yang ketiganya sudah divalidasi? Belum, baru kemarin Bu.
Alhamdulillah tempatku sudah hari ini plong rasanya. Alhamdulillah. Berapa hari, Bu? 7 hari, pas 7 hari, 1 minggu. Lama ya? Hmm. Udah buat modul ajar? Modul ajar sudah. Tapi ya Belum, Bu. belum 100% sih, belum 100%. Masih 80% lah untuk penilaian juga belum aku. Itu, aduh, Apa? ini kan saya tuh baru ini toh pakai Kumer itu. Jadi banyak yang belum paham. Jadi membuat modul ajar itu gimana? Ada yang bilang modul ajar itu sama seperti RPP. Cuman kalau lihat-lihat di contoh-contoh itu kok kalau RPP itu kan lebih simpel ya, Bu ya. Hmm. Kalau tempatku sih memang kalau mau kita kan sekarang pakai modul ajar Bu Suki. Memang ada sebagian pendapat itu memang kalau kita sudah bikin modul ajar itu kita nggak bikin RPP. Oh gitu. Cuman kalau kita lihat-lihat di apa namanya di PMM itu memang ada modul ajarnya, terus kemudian kita juga bikin RPP. Jadi kalau SD pakai peta konsep nggak sih, Bu? Belum begitu paham loh Bu saya tuh. Terus Oh, selama ini kan belum pernah ikut apa tuh kayak pelatihan Kumer itu belum pernah. oh gitu ya. Hmm. Kalau di TK sih insya Allah sudah hampir 2 tahun ini apa bahkan lebih ya Bu ya itu ya untuk Kumer ini. Cuman ya memang masih apa ya? Ya masih ya itulah ngambang itu juga belum begitu paham bener ini. Nah, sementara kemarin itu KKG-nya malah yang dibahas PMM. Mm-mm. PMM. Di PMM itu juga banyak loh Bu, kalau sampai mau nyari referensi Mm-mm. di PMM sampai buka yang di perangkat ajar. Oh gitu. Di perangkat ajar, terus sampean pilih apa namanya jenjang pendidikannya di SD, apa Mm-mm. SMP, SMA kayak gitu. Nanti di situ banyak Oh, sekali modul ajar, apa namanya contoh-contoh modul ajar itu. Pulang Bu, pulang Bu. oh iya iya Pak. Gimana? Suruh pulang Bu. Oh suruh Pulang ke pulang. rumah satu. Oh Ruang utama.